Saya izin rekam dan saya izin share screen. Well, sudahkah terlihat teman-teman? Apakah terlihat Sudah PowerPoint-nya? Ustaz, Oke, sudah Ustaz. nice. Ya, oke then. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, teman-teman, I hope you are all fine ya. Saya berharap semua sahabat-sahabat di sana baik-baik saja sekeluarga. Because today is shifting wind. You know what shifting wind? Shift, pergantian. Wind, angin. Angin yang berganti. Ya, ya dari panas, dingin, hujan. Ya, we call it pancaroba. Gitu ya. Jadi cuacanya Hujan cuaca. betul, pergantian cuaca. So we have to stay calm. We have to keep warm ya. Kita harus benar-benar menjaga kehangatan, kesehatan keluarga sehingga sekeluarga bisa sehat semuanya ya. Ya, lagi hujan sekarang di Indramayu, khususnya di Gantar, dan cukup deras teman-teman dari sore hari. Apakah di sana semua cerah atau mungkin hujan juga? Sama Hujannya Ustaz, hujan Oh, rata ya. rata. Cerah sekali. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ini menarik ya, di sini hujan lebat, tapi di Los Angeles itu fire lebat. Oke. Ya, mungkin ada plus minus ya. Kita doakan yang di Los Angeles semuanya sehat, berjalan baik ya. Oke Den, teman-teman, kita sudah teman-teman sudah print ya materi kita, yaitu modul 9 babnya tentang judulnya Let Me Know. Oke ya, kita akan bahas unit 1 dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Waalaikumsalam Merdeka. Salah, Lalu Ustaz. teman-teman yang baru masuk ya. Oke, seperti biasa ada commercial break, iklan dulu teman-teman. Jadi PKBM English Learning Information. Yang pertama, thank you for coming. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. I know you are so busy. You are full of activity. Teman-teman, saya paham sibuk, aktivitasnya padat ya. Yang pasti tetap luangkan investasi jangka panjang. Apa itu? Leher ke atas, teman-teman. Satu di antaranya memahami bahasa Inggris. Nah, itu namanya investasi jangka panjang, teman-teman. Ya. Jadi saya apresiasi sekali teman-teman yang walaupun sibuk masih bisa belajar bersama di sini ya. The learning process uses some facilities via YouTube and Zoom ya. Maksimalkan teknologi yang ada. Kita maksimalkan fasilitas yang ada. WA, YouTube, dan Zoom ini teman-teman. Lalu make sure do every assignment. Teman-teman pastikan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh uh, PKBM Mahat Al-Zaitun ini ya. Juga saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir kemarin di reunian ya. Di mini ZSO ya. Ada saya juga luar biasa. Jadi tadi juga di Jumatan saya mengulas tentang kelas dewasa. Wah, apakah teman-teman hadir semua? Iya, ya. Saya harap hadir ya. Nah, lalu review English lesson or watch YouTube and give comments below ya, teman-teman. Satu di antaranya penilaian yaitu kita paham sudah tidak muda lagi, teman-teman ya. Jadi untuk mengingatkan kembali memori kita yang sudah mungkin hampir usang ya, kita ingat lagi lewat YouTube ya. Dilihat, dikomentarin, itu satu di antaranya penilaian, teman-teman. Oh, ternyata ada Bu Zaida, ada Bu Rohana melihat kembali ya, dikomentarin, teman-teman. The learning time is always evening ya. Kita belajarnya sore teman-teman, pada maghrib sampai selesai. Take a screenshot at the end of the lesson ya. Ambil screenshot lalu kirim japri ke saya, kasih nama dan uh, PKBM C berapa? C3 kah atau C2? Gitu ya teman-teman ya. Oke tuh iklannya teman-teman. Nah ini dia. Unit 1, oke. Materi kita kalau teman-teman sudah lihat, sudah print ya, mungkin mempelajarinya belum sempat karena baru tadi sore ya, tapi nggak apa. Ini tentang animal life, teman-teman. Di sini ada million species live on Earth.
Others are living in the sea. Ya, jadi ini banyak ya spesies tinggal di bumi ini ya. Sisanya atau sebagiannya ada di laut. Nah, justru laut yang benar-benar kita nggak pernah tahu itu justru malah dahsyat ya seperti apa di dalamnya. Oke. Intinya teman-teman di dalam unit 1 modul 9 ini kita lagi ngomongin aktif dan pasif voice gitu ya. Apa itu Pak Rahmat? Jadi what is voice ya? Di sini keterangannya Miss Zaida boleh bantu yuk dibaca. Voice gitu ya, reverse. Voice refers to the or what Mm-mm. is doing. The verb is action in is I Sentence, sentence. sentence. Good, good. I like your pronunciation. Amazing ya, pronunciation pengucapannya mantap ini Miss Zaida. Jadi apa sih artinya voice reverse to the who or what? Ya, voice itu mengarah kepada who, siapa atau what. Nah, apa? That is doing the verb's action. Jadi itulah yang mengerjakan kata kerja. Nah, in a sentence dalam kalimat, gitu ya. Ini ngomongin voice, gitu ya. Jadi antara siapa dan apa. Nah, gitu ya. Voice itu seperti itu, teman-teman. Seperti apa contohnya, teman-teman? Nah, ini dia. Langsung ke polanya, teman-teman. Jadi pola kalimatnya yaitu uh, verb apa subjek ya, subjek dulu ya. Subjek itu Ayu, Dewi, he, she, it, dia, kamu, mereka, saya gitu ya. Nah, itu kita sebut subjek teman-teman S ya. Lalu verb kata kerja. Kata kerja itu apa? Go, take gitu ya, walk, teach. Nah, itu kata kerja. Objek. Nah, ini ke objeknya ya di belakang kalimat. Lalu ada komplement. Nah, contohnya bagaimana, Mister? Seperti ini, jadi teman-teman. Active voice ya, active voice. Kita ngomongin active voice dulu. Nah, kalimat di mana subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan sebuah aktivitas. Nah, atau satu kegiatan. Jadi, kalimat di mana ini subjek itu S ya, tadi yang pertama nih. Si Ayu, Dewi, he, she, it, dia, kamu, kita, mereka, itu. Atau pelaku dari kalimat tersebut, dia itu pelaku. Ya, yang mengerjakan gitu bahasanya, melakukan sebuah aktivitas. Si subjek ini melakukan aktivitas, gitu ya. Nah, itu apa namanya? Aktif teman-teman. Sekarang ya, kalau ini aktif ya, aktif voice ya, aktif. Jadi kan tadi udah dua aktif sama pasif. Nah, sekarang yang pasifnya teman-teman. Nah, kalau pasif voice, jadi polanya begini teman-teman. Subjek be past participle by agent. Maksudnya gimana Mister ini? Jadi gini teman-teman. Eh, Subjek tadi ya masih nggak berubah. Ayu, Dewi, he, she, it ya. Diikuti sama to be teman-teman. To be itu apa Mister? Kata bantu. Is, am, are gitu ya. Misalnya I, subjeknya I, saya. To be-nya itu harus am teman-teman. I am, saya gitu ya. Lalu past participle. Past participle-nya, nah ini juga penting jadi teman-teman. Kita pernah belajar kata kerja ya. Ada kata kerja ke satu, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga itu kita sebut past participle teman-teman. Nah, contohnya gimana? eh misalnya take, mengambil. Take, mengambil ya. Take. Lalu bentuk lampaunya took. Nah, bentuk past participle-nya taken. Nah, gitu ya. Taken. Misalnya, contohnya, ini nih. Ini misalnya dulu ya, kita polanya dulu. Subjek be past participle by agent. By agent itu yang melakukan. Siapa? Nah, ini keterangannya teman-teman. Passive voice. Kalimat dalam bahasa Inggris, subjek atau pelakunya tidak melakukan aksi, melainkan terkena aksi. Nah, si subjeknya ini nggak melakukan apa-apa, tapi kena aksi. Contoh, ya, misalnya gimana nih? Ini subjek. Subjeknya katakanlah eh, subjeknya misalnya kucing. Ya, the cat. Ya, catnya diapain? Diambil misalnya. The cat is. Nah, to be-nya the cat is. Karena the cat itu adalah it, jadi it is. The cat is taken. Nah,
The cat is taken. Take, took, taken. By agent. By-nya siapa ya? Siapa yang ngambil? By me, by you, gitu ya. By them, gitu ya. The cat is taken by me. Jadi kucingnya saya ambil. Nah, gitu ya. Diambil oleh saya, gitu kan. Nah, itu pasif, teman-teman. Nah, beda sama Pak aktif tadi. Subjek, verb, sama objek. I go, misalnya. I go to school. The cat, ya, the cat run. Ya, run away misalnya. Kucingnya lari. Ya, gitu ya. Now, kita lihat lanjutnya nih keterangannya, teman-teman. Ini polanya yang bisa jadi mempermudah, teman-teman, ya. Jadi, beda kalimat aktif sama pasif, teman-teman. Jadi, kalau aktif itu, seperti ini contohnya. I eat apple. I eat apple, gitu ya. Subjeknya I, lalu eat-nya kata kerja ya tadi ya, verbs, dia objeknya apple. I eat apple, saya makan apple. Nah, itu bentuk aktif, teman-teman. Sangat mudah sekali. I eat apple, I go to school, I bring book, I have table misalnya ya. Nah, sedangkan pasif, nah ini hanya permainan kata aja, teman-teman. Jadi apple-nya didahulukan. Nah, karena ada sesuatu yang siapa yang ngapain gitu ya. Apple, the subjeknya dipindahin is eaten. Nah, apple is eaten. Jadi ada to be tadi ya. Is, it-nya dari bentuk pertama lalu ketiga. It, ate, eaten. Gitu, teman-teman. Apple is eaten by me. Wah, simpel banget ini. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau yang atas I eat apple, saya makan apple. Nah, bentuk pasifnya apple is eaten by me. Gitu, teman-teman. Jadi, me-nya jadi objek di akhir dia, teman-teman. Jadi bukan subjek. Nah, ini perlu dipahami. Subjek itu Ayu Dewi, he, she, it. Sedangkan objek, I menjadi me, you tetap menjadi you, gitu ya. They menjadi them. Nah, gitu, teman-teman. Ya, ini menarik ya. Lanjut. Nah, ini yang ada di dalam buku kita, teman-teman. Kita lihat ya. Boleh. Teman-teman boleh bantu. Who's going to read this? Kira-kira siapa? Miss Sugini boleh bantu penjelasan aktif dan pasif di sini, yuk. Yang Yang aktif, yang atas ya, yang atas dulu. aktif, the help, the old man. Oke. Pasif, Heeh. be The old man. the old man was helped it by Eddie. Very Kecil good. banget. Kecil ya. Ini pakai handphone atau pakai laptop, Miss Sugini? Handphone. Iya iya iya. Ya, next time digunakan pakai laptop ya, teman-teman, biar lebih enak jelas. Oke, nggak apa. Lanjut sebelahnya, Miss. Keterangannya. From Heeh. of the uh, Ya, lalu from of the passive we participate in mm-mm. ketutupan ini Ketutupan. Ustadz. Fotonya Ustadz ketutup. Oh, oh gitu ya. Oke. Ke bawah ini ya berarti ya. Ah, udah nggak? Kelihatan Assalamualaikum. nggak, Miss? Kita. Aduh kecil banget. Oh, kecil banget ya, ya, ya. Ya wis, rapopo. Coba nggak apa-apa, Miss. Coba yang jelas siapa? Yang jelas. Miss saat ini bisakah terlihat jelas? Terlihat jelas susah, cuman karena laptop saya sedang retak jadi tidak kelihatan. Oke. Iya, Mister, bisa. Oke, bisa ya. Udah Coba. kelihatan. Lanjut. Ya. In the passive, Yes. the object of an active Mm-mm. verb becomes the subject of the Mm- passive verb. Mm-mm. The old man in A becomes the subject of the passive verb in B. A and B have the same meaning. Yes. Di dalam kalimat pasif, Mm-mm. objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Yes, itu dulu, Miss. Nice, thank you, Miss Gini. Jadi aktif dan pasif, gitu ya.
Nah, contohnya itu ada tuh, Eddie help the old man. Eddie membantu orang tua. Nah, gitu ya. Sedangkan pasif yang B-nya, the old man was helped by Eddie. Jadi orang tua itu dibantu oleh Eddie, gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau pasif itu ada agentnya, ada yang ngebantu. Siapa yang ngebantu? By, nah, by gitu ya. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, boleh sekarang yang bawahnya coba. Who's next? Adakah yang Miss Titin terlihat? Di sini ada aktif pasif. Ya, HP, iya. Mister. Yang tengah Miss, boleh. Bicara Boleh Miss Titin? nggak kelihatan, Mister. Oh, tidak terlihat ya? Ya wis. Miss Cici. Ya, Miss Cici Suami. ada foto dia, Mister. Oke, nggak apa-apa. Miss Cici, ada ya? Oh ya wis, kalau gitu. Miss Sugini lanjut lagi, Miss. Terlihat ya, Miss? Yang tengah. Saya di HP Ustaz jadi nggak kelihatan. Oke, semangat selalu. Saya doakan teman-teman untuk selanjutnya pakai laptop, oke? Dan laptopnya layarnya terlihat jelas. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Amin. Semangat, semangat Betul. kakak. Lanjut. Coba siapa nih? Miss Sugini boleh lanjut, Miss. Halo, Miss. Active, Heeh. C, accident, happiness. Oke. Passive, Heeh. D, none. Oke. Lalu only. Only, only transitive that are followed by an object Oke. are used in the passive. Mm-mm. It, yeah, it is. Hujan. Bentar. Hujan ke It Indomaret. is not possible to use verb suck on happiness. Sleep, come, and sim. Intransitive verb in the passive Mm-mm. hanya kata kerja transitif, kata kerja yang diikuti objek yang dipakai pada kalimat pasif. Yes, thank you, Miss Sugini. Nice ya. Amazing. Jadi teman-teman aktif C, ini ada C ya. Ini kan tadi A, B, C, D. Nah, C-nya ini an accident happen. Aktif itu kejadiannya terjadi. Jadi kecelakaan ibaratnya accidentnya kecelakaannya terjadi. Sedangkan pasif itu non, ya tidak ada. Nah penjelasannya only transitive verbs verb that are followed by an object ya. Lalu are used in the passive, it is not possible to use verbs such as happen, sleep, come, and seem. Nah, jadi kata kerja pasif biasanya tidak terjadi pada happen. Happen itu terjadi gitu teman-teman. Sleep tidur ya, come datang, seem terlihat itu enggak ya. Jadi ini maksudnya transitive verbs. Jadi ada kata kerja yang tidak bisa dipasifkan teman-teman ya. Jadi eh, ya kayak go gitu kan, kayak apalagi walk ya. Jadi kata-kata transitif, kata kerja transitif gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan kata kerjanya ada yang melakukan help ya, dibantu dibantu siapa, taken dibawa siapa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah contohnya gimana Miss Sugini? Boleh dibacakan nih, ada contohnya dua ya. Ada aktif dan ada pasif. Ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, ada simple past gitu ya. Coba lagi lanjut, Miss. Active, simple Mm-mm. present. Sinta help Budi. Nah, Present ke pasifnya continuous, dulu, Miss. Ke pasifnya. Budi is. passive. Budi is helped by Sinta. Nah, berubah ya. Jadi aktif ke pasif. Nah, itu contohnya, teman-teman. Lalu bawahnya present continuous. Lanjut. Present continuous. Mm-mm. Sinta is helping Budi. Very good. Budi is being helped by Sinta. Nice. Lanjut. Perfect. Present perfect. Mm-mm.
Sinta has helped Budi. Mm-mm. Budi has been helped by Sinta. Very good. Nice. Simple past. Simple past. Simple past. Sinta helped Budi. Mm-mm. Budi was helped by Sinta. Very good. Progressive. Past progressive. Mm-mm. Sinta was helping Budi. Mm-mm. Budi was being helped by Sinta. Very good. Perfect. Past perfect. Sinta had helped Budi. Mm-mm. Budi had been helped by Sinta. Very good. Simple Simple future. future. Sinta will help Budi. Mm-mm. Budi will be helped by Sinta. Nice. Be, We're going to. be going to. Sinta is going to help Budi. Mm-mm. Budi is going to be helped by Sinta. Nice. Future perfect. Future perfect. Sinta will have he help Budi. Budi Mm-mm. will have been helped by Sinta. Very good. Excellent, Miss Suguni. Thank you so much ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baru baca seperti ini, saya merasakan hal yang sama pada saat dulu pernah belajar bahasa pertama kali. Itu pusingnya 7 keliling, teman-teman. Ya, ini kok banyak banget berubah ini gimana gitu kan. Tapi memang itulah sesuatu yang baru, terus kita bengong, kita bingung, itu namanya wahyu. Nah, kalau kata Rocky Gerung, pada saat kita menemui satu hal kebingungan dalam satu aktivitas, jalankan, lanjutkan, itu namanya hal positif, gitu ya. Jadi ini kenapa kompleks ya berubah-ubah? Nah, karena memang kita lagi belajar, ya. Kita harus temui, kita harus lewati seperti ini. Nah, jadi teman-teman, eh untuk memudahkan ini memang kita harus paham dasarnya ya. Misalnya simple present polanya gimana, lalu present continuous polanya gimana gitu ya. Lalu present perfect. Nah, pada saat ini kita memahami nanti aktif pasifnya nyambung gitu ya, teman-teman. Kita buat contohnya aja ya penjelasannya teman-teman ya. Ini kan simple present. Present itu eh, pola yang paling simple. Jadi sekarang bahasanya gitu ya. Ini ada Sinta helps Budi. Ya, Sinta membantu Budi gitu ya. Nah, kalaupun dipasifkan, Budi is helped by Sinta. Nah, is udah polanya masuk ya. Tadi ada to be, lalu helpnya namanya past participle, verb 3-nya. Jadi help, helped gitu ya. Jadi Budi dibantu oleh Sinta gitu teman-teman. Nah, kalau yang bawah-bawahnya memang agak agak kompleks dia teman-teman. Jadi present continuous misalnya. Sinta is helping Budi. Sinta sedang dibantu. Gitu ya. Sorry, salah. Sinta sedang membantu. Ah, gitu. Sinta is helping Budi. Sinta sedang membantu Budi. Nah, pada saat dipasifkan, Budi is being helped by Sinta. Budi sedang dibantu. Ah, gitu ya. Sama beda, Mister. Beda ya. Jadi Sinta sedang membantu. Nah, kalau yang pasif, Budi sedang dibantu oleh Sinta. Gitu ya, teman-teman. Ini permainan kata nih. Indahnya bahasa Inggris seperti ini, teman-teman. Tapi teman-teman udah paham, udah pasti lancar. Nah, yang menarik bedanya sama Indonesia. Waduh, Indonesia mah nggak usah pakai pola-pola beginian. Saya bantu dia, dia bantu saya. Sama aja kata-katanya gitu ya. Eh, Miss Ismini membantu Miss Satini. Miss Satini dibantu Miss Ismini. Hanya bedanya di dan nggak berubah. Kata kerjanya bantu ya bantu, nggak ada bantuet gitu. Nah ini unik ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Ada kata-kata baru ya emang harus dipelajari. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini contoh yang lebih simpel teman-teman. Kalau tadi tulisan mungkin terlalu kompleks ya, tapi emang itu ada di buku kita. Di mana di apa namanya itu di di materinya nanti teman-teman pelajari. Ini ada contohnya, the boy plays the piano. Ini boy-nya sebagai subjek teman-teman. Plays-nya itu verb. Jadi anak laki-laki bermain piano ya. The boy is doing the action. Boy-nya yang sedang melakukan teman-teman. Therefore itu oleh karena itu, the boy is the active subject. Boy-nya yang aktif. Dia mengerjakan sesuatu. Nah, kalau dibalik, dibuat pasif teman-teman, the piano is played by the girl. Ya, jadi pianonya ya, piano ini subjek teman-teman. Is, nah ada kata is, kata to be tadi, is played. Nah, play-nya berubah jadi pakai ed. Verb, verb 3 ya, past participle tadi. Jadi the piano is played by the girl.
The piano is receiving or not doing the action. Jadi pianonya menerima. Dia tidak melakukan apa-apa. Ya menerima. Oleh karenanya, therefore, gitu kan, the piano is passive subject, gitu teman-teman. Jadi pianonya sebagai pasif, dimainkan, gitu ya. Oke teman-teman, begini ya. Jadi agak agak mudah ya, ada gambarnya kan ya. Nah lagi nih, lagi contoh lagi ya. Misalnya the cat ya, the cat. Ini, the in the first sentence, number one, the dog scares the cat. Nah, kalimat pertamanya, the dog scares the cat. Anjingnya menakuti kucing, gitu ya. The dog is the subject. Dognya nih sebagai subjek dari kalimat, ya. And is actively doing the verbs. Jadi benar-benar si dog ini aktif menakuti, ya gitu. Gitu ya si dognya ini menakuti si kucing. Nah, pada saat dibuat pasif, teman-teman, now the second sentence, kalimat selanjutnya ya, yang kedua, the cat is scared. The cat is scared. Nah, the cat pakai is, teman-teman. Karena dia mau dipasifkan. Is scared. The cat ditakut-takuti oleh the dog. Gitu, teman-teman ya. Jadi the cat is the subject of the sentence. Catnya jadi subjek, tapi dipasifkan. But the cat is not doing anything, the verbs action. Jadi catnya diem baik gitu ya. Tapi dia lagi ditakut-takuti oleh si dog. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Well, ini juga seperti itu nih. Tense, active, and passive. Teman-teman harus kembali lagi, baca lagi ya. Present simple misalnya, I do homework. My homework is done. Nah, ini bentuk pasif nih. My homework is done. Present continuous. I am doing my homework. My homework is being done. Nah, ini sama polanya kayak tadi. Intinya memang tensisnya kita harus pahami. Nanti kita bisa nyambung ke aktif dan pasif. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada past perfect misalnya. I had done my homework. My homework had been done. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, perbedaannya intinya apa sih, teman-teman? Aktif dan pasif itu, jadi aktif voice subjek yang melakukan aksi, gitu ya. Sedangkan pasif voice itu subjek terkena aksi. Jadi pasif voice biasanya ditandai dengan kata by. By ini artinya oleh. Ya, siapa yang melakukan itu? Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah nih rekapnya, simpelnya seperti ini teman-teman. Active voice itu more concise, ya. Yang kedua easier to understand, mudah dipahami. Dan number three less work for your reader. Jadi apa namanya? Less work for, jadi mudah dipahami, mudah dibaca. Remember, the active subject is doing the verb's action. Jadi pada saat aktif itu subjeknya yang melakukan, bekerja, dia yang bekerja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada tugas teman-teman. Exercise for ini change the active sentence to the passive form by supplying the correct verb. Gitu ya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman tahu ya. Ini contohnya nih, Yanto opens the door. Gitu ya. The door is opened by Yanto. Gitu ya. Jadi, anyone can help me? Kira-kira nomor 2 aja gimana nih? Dibantu. Yanto is opening the door. Ini bentuk aktif. Nah, yang ini pasif. Kira-kira gimana nih? Yanto is opening the door. Kira-kira bentuk pasifnya gimana? The door. The Siapa door siapa? is opening the door. Gimana? The door. Is opening the door. Oke, good. Hampir betul, Miss-nya. Jadi the door is. Nah, karena dia bentuk katakanlah continuous, jadi dibuat continuous lagi, teman-teman. The door is tambahin being. Nah, gitu ya. The door is being. Nah, gitu ya. Opened. Nah, gitu ya. The door is being opened by Yanto. Gitu, teman-teman. Jadi dia harus pakai continuous juga. The door is being opened. Oke, teman-teman, simple ya. Ini ada di bukunya. Nanti teman-teman lihat, pastikan dikerjakan sehingga nanti banyak tahu, banyak latihan sekiranya jadi banyak tambah tahu lah ya. Well, kita sempurnakan dulu materi kita dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke. Well, Alamin. any question so far? Ada pertanyaan, teman-teman?
Ya, tugasnya hari ini teman-teman yang tadi saya share itu dilihat di halaman unit 1 di akhir-akhirnya itu ada tugas yang teman-teman harus merubah-rubah mengganti aktif jadi pasif gitu ya. Yang intinya ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Latihan membuat sempurna, teman-teman. Jadi, waduh, saya masih kekurangan vocabulary, Mister. Saya perbendaharaan katanya kurang. Gunakan teknologi. Ya, saya tidak anti chat GPT, teman-teman. Saya tidak anti teknologi. Jadi kalau teman-teman mentok akan fasilitas yang ada. Terus kalau bingung pakai chat GPT, tanya anaknya, pasti cerdas dia. Gitu ya. Ini gimana nih ngerjainnya? Dia pasti tahu. Oke deh, teman-teman. Ah, kita hormat dulu lalu di screenshot kirim ke saya ya. Hitungan ketiga dibuka dulu apa namanya kameranya. One, two, three, four, five, six, seven. Oke. Well, sebelahnya oke. Ada pertanyaan teman-teman? Any question? Udah ya? Oke, Den. Rekaman ini saya upload, pastikan teman-teman lihat kembali. Kalau bengong, kalau ngeblank, lihat lagi. Terus diberi pertanyaan, dikomentari teman-teman. Gitu ya, tanda teman-teman hadir. Well, thank you so much for everything. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Saya doakan semuanya sehat, cepat belajar, belajar cepat sehingga bisa banyak tahu. Kita sempurnakan malam yang cerah ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Have a nice day. Alhamdulillahirobbilalamin. Merdeka. Merdeka. Thank you, Mister. You're Thank you. welcome. Good luck. Sampai jumpa. Screenshotnya dikirim ke Japri ke saya. Good luck. Thank you. Thank you, Mister. Keluar.